Halo, berjumpa lagi dengan saya Joshua di sini. Dan pada hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 2 dengan judul konsep informasi akuntansi penuh. Pada bab ini ada 3 topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian informasi akuntansi penuh, dan manfaat informasi akuntansi penuh, dan rekayasa informasi akuntansi penuh. Untuk sebab yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Maksudnya di sini, dalam sebab ini menjelaskan konsep dasar dalam bidang akuntansi yang mengacu pada pengungkapan lengkap dan akurat tentang semua aspek keuangan suatu entitas atau objek informasi. Nah, di dalam konsep ini memiliki prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan memiliki pemahaman yang tepat tentang kondisi keuangan dan hasil operasional entitas tersebut. Di dalam informasi akuntansi penuh, ada elemen-elemen utama yang menyusun kerangka konsep dasar dalam penyusunan laporan keuangan, yang mana nanti untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan memiliki pemahaman yang tepat tentang kondisi keuangan dan hasil operasional. Elemen-elemen ini adalah yang pertama, full asset. Full asset ini berupa informasi akuntansi yang mencakup semua aktiva yang dimiliki oleh entitas. Lalu ada full revenue. Full revenue ini adalah informasi akuntansi yang mencakup semua pendapatan yang diterima oleh entitas. Lalu full cost ialah informasi akuntansi yang mencakup seluruh sumber daya yang digunakan atau dikorbankan oleh entitas. Elemen-elemen ini menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang nanti terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan ini nanti memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas, sehingga memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan yang informasional dan berdasarkan fakta. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian informasi akuntansi penuh, sekarang kita akan membahas manfaat informasi akuntansi penuh. Ada 7 poin terkait dengan manfaat informasi akuntansi penuh bagi pihak manajemen. Manfaat yang pertama adalah pada pelaporan keuangan. Informasi akuntansi penuh sangat penting untuk penyusunan laporan keuangan yang akurat. Laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas membantu manajemen dalam memahami kondisi finansial saat ini, kinerja historisnya juga, dan tren keuangan perusahaan. Ini juga memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik untuk perusahaan. Lalu manfaat yang kedua adalah analisis kemampuan menghasilkan laba. Informasi akuntansi penuh dapat membantu manajemen dalam menganalisis data yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan data yang akurat dan lengkap, manajemen dapat melakukan analisis lebih mendalam terkait kinerja operasional, efisiensi, dan profitabilitas perusahaan. Lalu manfaat yang berikut adalah memberikan jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Informasi akuntansi mencatat semua biaya dan pengeluaran yang terkait dengan berbagai kegiatan perusahaan. Ini memungkinkan manajemen untuk dengan mudah menjawab pertanyaan mengenai biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek atau kegiatan tertentu, yang mana merupakan informasi kunci dalam pengambilan keputusan. Lalu manfaat yang keempat adalah penentuan harga jual dalam cost type contract. Dalam kontrak tipe biaya atau cost type contract, informasi akuntansi penuh berperan penting dalam menentukan harga jual yang adil. Informasi akuntansi akan memberikan gambaran mengenai biaya yang terkait dengan pelaksanaan proyek atau kontrak, sehingga manajemen dapat menentukan harga yang mencakup biaya tersebut dan memberikan keuntungan yang wajar. Lalu manfaat yang kelima adalah penentuan harga jual yang normal. Informasi akuntansi membantu manajemen dalam menentukan harga jual normal untuk produk atau layanan yang ditawarkan dengan menganalisa biaya produksi, biaya overhead, dan margin keuntungan yang diinginkan, yang mana nanti manajemen dapat menetapkan harga yang kompetitif dan menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Manfaat yang keenam yaitu menentukan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Di beberapa industri, harga jual dapat diatur oleh pemerintah atau badan pengatur. Informasi akuntansi membantu manajemen memahami batasan dan persyaratan yang diberlakukan oleh regulasi tersebut, sehingga mereka dapat menyesuaikan harga jual sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Lalu, manfaat yang terakhir adalah berkaitan dengan penyusunan program. Informasi akuntansi juga digunakan dalam penyusunan program bisnis dan anggaran. Manajemen dapat merencanakan alokasi sumber daya, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan mengevaluasi kinerja berdasarkan data akuntansi yang tersedia. Sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu rekayasa informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh dimanfaatkan oleh manajemen untuk pelaporan keuangan, pengukuran tingkat kemampuan produk atau unit organisasi dalam menghasilkan laba, dan penyediaan informasi untuk menjawab pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. 3 poin yang saya sebutkan adalah peran utama informasi akuntansi penuh dalam konteks manajemen. Mari kita bahas satu-satu. Pada pelaporan keuangan, informasi akuntansi penuh adalah dasar utama untuk penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas menyajikan gambaran yang lengkap tentang posisi keuangan perusahaan serta kinerja finansialnya selama periode tertentu. Manajemen memanfaatkan laporan-laporan ini untuk memahami sejauh mana perusahaan telah mencapai tujuannya, mengidentifikasi tren keuangan, dan mengevaluasi kinerja finansial. Ini membantu mereka dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan anggaran, dan perbaikan kinerja. Lalu, informasi akuntansi penuh juga berperan dalam pengukuran tingkat kemampuan produk atau unit organisasi dalam menghasilkan laba. Informasi akuntansi penuh membantu manajemen dalam mengukur dan memahami tingkat kemampuan produk atau unit organisasi dalam menghasilkan laba. Dengan melihat data akuntansi yang mencatat pendapatan dan biaya yang terkait dengan produk atau organisasi tertentu, manajemen dapat mengevaluasi berapa efisien dan menguntungkan produk atau unit tersebut. Ini membantu mereka dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih bijak, fokus pada produk yang menguntungkan, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Informasi akuntansi pun juga berperan dalam penyediaan informasi untuk menjawab pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Informasi akuntansi mencatat semua biaya dan pengeluaran yang terkait dengan berbagai kegiatan perusahaan. Ketika manajemen dihadapkan pada pertanyaan mengenai berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk suatu proyek, produk, layanan, atau aktivitas tertentu, mereka dapat merujuk pada data akuntansi untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan akurat. Ini sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi sumber daya, penilaian efisiensi, dan perbandingan biaya dengan manfaat yang diperoleh. Setelah tadi kita membahas tentang rekayasa informasi akuntansi penuh yang mana dimanfaatkan oleh manajemen untuk mencapai tujuan tertentu, di dalam rekayasa informasi akuntansi penuh, mereka menggunakan metode pembebanan biaya. Metode pembebanan biaya adalah pendekatan yang digunakan untuk mengalokasikan atau mendistribusikan biaya tidak langsung ke berbagai produk, proyek, atau aktivitas yang menggunakan sumber daya tersebut. Nah, tujuan dari metode pembebanan biaya adalah untuk mengukur dan melaporkan biaya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan tertentu. Dalam konteks perekayasaan informasi akuntansi penuh, metode pembiayaan dapat dibagi sesuai dengan tujuan penggunaan informasi akuntansi. Metode yang pertama ialah pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan bagi manajemen dalam mengambil keputusan operasional dan strategis. Metode ini dapat mencakup alokasi biaya tidak langsung kepada produk, proyek, atau departemen yang digunakan dalam pengambilan keputusan internal. Misalnya menggunakan metode Activity Based Costing atau dalam kurung ABC, yang mana biaya tidak langsung dapat dialokasikan ke aktivitas yang kemudian digunakan dalam mengukur efisiensi dan keuntungan produk atau aktivitas tertentu bagi perusahaan. Lalu metode yang kedua adalah pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Tujuan dari metode ini adalah memenuhi persyaratan pelaporan keuangan eksternal, seperti laporan keuangan audit yang akan diberikan kepada pihak-pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, atau pemerintah. Dalam hal ini, metode pembebanan biaya harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, seperti Generally Accepted Accounting Principle atau dalam kurung GAAP, atau International Financial Reporting Standard atau dalam kurung IFRS.
Biaya tidak langsung harus dialokasikan ke produk atau proyek dengan cara yang mematuhi pedoman pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu metode yang ketiga, yaitu adalah pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengevaluasi kinerja manajer dan departemen dalam mencapai tujuan bisnis dan memotivasi kinerja yang lebih baik. Metode ini seringkali mencakup penggunaan biaya tidak langsung dalam perhitungan indikator kinerja seperti return on investment, economic value added, atau key performance indicator. Pembebanan biaya tidak langsung harus mencerminkan bagaimana penggunaan sumber daya tersebut berdampak pada kinerja manajerial dan hasil yang diharapkan. Pilihan metode pembebanan biaya yang digunakan akan sangat tergantung pada tujuan akuntansi dan pengambilan keputusan yang ingin dicapai. Penting untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan informasi akuntansi penuh yang akan digunakan dalam konteks tertentu, yang mana nanti hasilnya akan memberikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penggunaannya. Mungkin itu saja tadi untuk penjelasan saya terkait dengan bab 2. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf ya jika ada salah kata. Dan saya di sini ingin undur pamit diri. Sampai jumpa lagi.